Analisis kasus transformasi digital dalam pelayanan publik, studi pada program KTP elektronik di Indonesia. Nah, jadi latar belakangnya yaitu transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas birokrasi. Nah, salah satu kasus yang lumayan signifikan di Indonesia yaitu implementasi kartu tanda penduduk elektronik atau eKTP, yang mana bertujuan untuk mengintegrasikan data kependudukan secara nasional. Namun, pada program ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta resistensi birokrasi. Nah, dalam penyampaian video ini ada analisis yang menggunakan unsur Trigata dan Pancagatra dalam kerangka Astragata untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan juga hambatan dari program eKTP tersebut. Simak. Oke. Yang pertama itu ada analisis Trigata atau dalam aspek ilmiah. Nah, Trigatra mencakup geografi, demografi, dan sumber daya alam yang berperan dalam menentukan keberhasilan implementasi dari eKTP tersebut. Yang pertama, geografi. Indonesia adalah negara kepulauan dengan 17.000 lebih pulau, menyebabkan tantangan besar dalam pendistribusian perangkat perekaman data eKTP, terutama di daerah terpencil. Nah, keterbatasan akses internet dan juga infrastruktur teknologi di informasi di wilayah pedalaman itu akan menghambat perekaman, pencetakan secara real atau nyata. Kemudian ada demografi. Nah, dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa, program eKTP itu menghadapi tantangan dalam validasi dan integrasi data, kesalahan input, datanya ganda, serta keterbatasan tenaga teknis di tingkat daerah itu dapat menyebabkan berbagai kendala dalam penerapan sistem ini. Yang ketiga, atau yang terakhir dalam analisis Trigata, yaitu sumber daya alamnya. Nah, implementasi sistem digital memerlukan sumber daya, seperti contohnya listrik, akses internet. Di beberapa daerah itu keterbatasan listrik dan jaringan telekomunikasi masih menjadi hambatan utamanya bagi sukses program eKTP itu. Yang kedua, itu analisis Pancagata atau aspek sosial dan politik. Pancagata mencakup ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, yang berperan dalam tentunya menentukan keberhasilan kebijakan digitalisasi tersebut. Ya, kita masuk ke dalam ideologi. Secara ideologis, program eKTP itu selaras dengan asas persatuan dan kesatuan dalam Pancasila, karena bertujuan untuk membangun sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi dan inklusif bagi seluruh warga negara. Kemudian politik, program ini telah menjadi isu politik yang penting di Indonesia, di mana kasus korupsi dalam proyek eKTP yang melibatkan berbagai pejabat tinggi menunjukkan bahwa faktor politik yang menjadi hambatan utama dalam digitalisasi pelayanan publik, di mana kebijakan yang inkonsisten dan lemahnya pengawasan menyebabkan proyek ini berjalan lebih lambat dari yang diharapkan. Ekonomi, di mana digitalisasi pelayanan publik membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi. Namun, kenyataannya alokasi anggaran yang tidak optimal dan kebocoran dana akibat korupsi menyebabkan proyek ini mengalami keterlambatan dan jauh dari harapan. Nah, pada aspek sosial budaya, tidak semua masyarakat itu memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya eKTP. Masih ada kelompok masyarakat yang tidak terbiasa dengan adanya teknologi, terutama di pedesaan, sehingga menyebabkan keterlambatan perekaman data, kemudian validasi identitas. Nah, yang terakhir yaitu aspek pertahanan dan keamanan. Keamanan data menjadi tantangan yang sangat besar bagi
program EKTP, di mana kasus kebocoran data pribadi yang melibatkan jutaan warga menjadi peringatan serius tentang lemahnya sistem keamanan informasi, yang mana jika tidak diatasi, hal ini dapat digunakan untuk tindak kejahatan seperti pencurian identitas, kemudian penipuan yang sering dilakukan. Nah, kasus EKTP di Indonesia, di mana ada analisis fakta, akar masalah, kemudian solusi. Yang pertama fakta. Nah, program Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP sendiri adalah proyek strategis nasional yang bertujuan untuk menciptakan identitas penduduk tunggal bagi setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam implementasinya program ini menemui berbagai kendala seperti korupsi, infrastruktur yang tidak merata, keterbatasan sumber daya manusia, kemudian keamanan data yang sangat lemah. Salah satu fakta yang mencuat adalah kasus korupsi proyek EKTP pada tahun 2017 yang melibatkan pejabat tinggi negara dan menyebabkan kerugian negara hingga 2,3 triliun. Selain itu, pada tahun 2021 terjadi kebocoran data 279 juta penduduk Indonesia yang diduga berasal dari sistem EKTP dan BPJS Kesehatan. Nah, apa yang menjadi akar masalah dari fakta yang dinyatakan? Berdasarkan analisis menggunakan Trigata dan Pancagata yang disebutkan di atas tadi, akar masalah dari kegagalan implementasi EKTP dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama dalam aspek geografis dan infrastruktur. Nah, Indonesia sebagai negara kepulauan mengalami kesulitan dalam distribusi seperti yang dinyatakan bahwa perangkat perekaman data EKTP itu sulit dalam didistribusikan terutama di daerah terpencil. Kemudian jaringan internet, listrik belum merata. Nah, dalam aspek politik dan kebijakan itu ada korupsi proyek EKTP di mana anggarannya itu tidak optimal, kemudian kurangnya pengawasan dari pemerintah. Nah, yang dalam proyek menyebabkan banyaknya penyimpangan dalam implementasinya sendiri. Kemudian dalam aspek sosial dan sumber daya manusia itu ada kurangnya literasi digital masyarakat, minimnya tenaga ahli gitu di daerah, yang mana pengelolaan data dan pemeliharaan sistem menjadi sulit dilakukan. Kemudian ada aspek keamanan data, yang mana sistem keamanannya lemah, kurang regulasi yang ketat dan perlindungan data pribadi, yang mana menyebabkan banyak kasus penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, lalu apa solusi yang dapat kita terapkan? Ya, ada 4 ya. Yang pertama itu peningkatan infrastruktur digital, di mana pemerintah itu perlu mempercepat pembangunan jaringan internet tidak terpencil, kemudian meningkatkan kapasitas server data kependudukan. Yang kedua itu ada reformasi tata kelola dan pengawasan, yang mana pengawasan ketat terhadap proyek digitalisasi pelayanan publik, kebijakan anti korupsi yang ketat. Ketiga ada peningkatan sumber daya manusia dan literasi digital. Nah, bisa melatih operator EKTP di tingkat daerah, kemudian meningkatkan literasi digital masyarakat. Nah, yang terakhir itu ada perbaikan keamanan data, yang mana menerapkan sistem inskripsi yang lebih kuat untuk melindungi data kependudukan, kemudian mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi UU PDP yang mengatur secara ketat penggunaan dan keamanan data warga. Jadi kasus EKTP ini menjadi hal yang krusial bagi kita semua, karena data-data kita bisa dipakai oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan pribadi dan merugikan diri kita yang digunakan data-datanya. Seperti itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Bye bye.